Selamat pagi Ibu Bapak, Opung, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat bangun pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, 2 Korintus 8 ayat 23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Saudaraku, di balik seorang yang berhasil menunaikan tugas dengan baik atau mencapai prestasi yang mengesankan, pasti ada kehadiran pihak lain yang mendukungnya. Bisa pihak lain itu adalah keluarga, pasangan hidup, mitra kerja, dan lain-lain. Dalam kehidupan penyebaran Injil keselamatan pun, tidak bisa dicapai sebagai hasil kerja individu, seperti yang telah dicapai Rasul Paulus. Ada rekan sepelayanan, sekaligus teman, yang juga berperan besar. Rasul Paulus mengekspos siapa orang yang sangat membantunya. Dia mengakui sosok Titus secara terbuka. Rasul Paulus mengapresiasinya. Hal ini dimaksudkan agar reputasi Titus menginspirasi umat Tuhan lainnya. Titus merupakan pemimpin gereja mula-mula. Dia hamba Allah yang setia. Titus adalah orang Yunani yang dituntun Rasul Paulus percaya kepada Kristus. Selanjutnya, Rasul Paulus mengakui dia sebagai teman sekerjanya. Memang Tituslah yang menemani Rasul Paulus menghadap para rasul dan dewan di Yerusalem. Di hadapan dewan itu, Rasul Paulus harus menjelaskan pandangannya tentang mengapa orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Demikian pula, Titus yang menemani Rasul Paulus pergi ke kota Korintus untuk melayani. Di sana pula, Titus mengorganisir dan menghimpun bantuan untuk saudara seiman di Yerusalem yang tengah terjerat kesulitan. Belum lagi tugas-tugas lain di berbagai kota yang diemban Titus, termasuk menemani Rasul Paulus saat dipenjara di kota Roma. Saudaraku, semua hal itu menggambarkan besar sekali peranan Titus. Dia dapat dipercaya dan diandalkan di saat-saat sulit yang dihadapi Rasul Paulus. Dipercaya karena kesetiaannya, dapat diandalkan karena kecakapannya, terutama dalam mengorganisir pelayanan, yang semua itu menopang pencapaian keberhasilan pelayanan Rasul Paulus. Saudaraku, meminjam istilah dunia film, Rasul Paulus merupakan aktor utama penyebaran Injil keselamatan. Sedangkan Titus menjalankan aktor figuran. Hanya jangan salah,
Aktor figuran di sini bukan aktor yang numpang lewat. Titus sungguh-sungguh amat menopang pelayanan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menyebutnya teman. Teman merupakan orang yang amat dekat. Sekaligus, Titus adalah teman yang bisa dipercaya dan diandalkan. Setia menemani, hadir kala dibutuhkan. Saudaraku, bisakah kita menjadi teman bagi sesama yang tengah menghadapi momen-momen sulit? Kita hadir di masa sulit dan berat yang dihadapi teman sekerja, keluarga, pasangan hidup, orang tua, atau anak, bahkan masyarakat sekalipun. Seperti yang diteladankan Titus, menemani ketika Rasul Paulus menghadapi tugas yang melelahkan secara fisik dan batin. Titus ikut meringankan tugas berat di pundak Rasul Paulus. Saudaraku, orang lain butuh teman. Demikian pun kita. Teman dengan segala karakter memperkaya pertemanan. Teman yang bersifat keras mendidik kita berani dan bersikap tegas. Teman yang lembut mengajarkan kita cinta dan kasih sayang atas sesama. Teman yang saleh menyadarkan kita betapa berartinya Tuhan. Memang teramat disayangkan adanya pengalaman buruk, yaitu seseorang mau menemani pihak lain saat situasi senang, namun pergi saat kesulitan datang. Itu jelas bukan pertemanan dijiwai ketulusan. Patutlah kita belajar dari proses pertemanan Rasul Paulus dengan Titus. Pertemanan mereka sangat hebat, sebab saling mendukung, sehingga menghasilkan buah pelayanan yang kita rasakan efek positifnya buat iman kita. Kita belajar dari sana. Pertemanan mereka sejati. Sepatutnya saudaraku, kita meniru keteladanan itu. Niscaya kita akan mampu menjadi sosok teman yang layak dipercaya dan bisa diandalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah diri kami sehingga lewat pertemanan mendatangkan kebenaran, kebaikan, dan berita kabar keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.